Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, laitani kuntu sya'ratan fi sadril mu'min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih di dalam pembahasan khatimatun fil khaufi, penutup, yakni pembahasan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bahas beberapa pekan atau pertemuan yang lalu. Takut emang itu anugerah Allah. Takut anugerah Allah. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah, yang mudah, yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa takut itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau boleh untuk kita rincikan, selain kepada Allah boleh iya, boleh enggak. Takut kita nih selain kepada Allah boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau kepada Allah harus, wajib, mesti. Karena dengan kita takut kepada Allah di dunia, ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan sama kita. Kita takut dari dunia, entar di akhirat kata malaikat atas perintah Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, karena kalian waktu di dunia kata malaikat atas perintah Allah udah takut banget ame Allah. Jangan juga kalian bersedih hati, karena apa yang kalian sedihkan waktu di dunia akan berubah dengan kegembiraan. Itu diantara buah takut kita besok pasca kematian. Maka takut kita kepada Allah hukumnya wajib, mesti, harus, enggak boleh enggak. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai beliau, laitani kuntu sya'ratan fi sadril mu'min. Aduhai, kalaulah aku menjadi selembar, sehelai rambut di dada orang mukmin. Ini ungkapan, ini ucapan untuk menggambarkan kayaknya kalau jadi sehelai rambut gitu kan, kalaupun judulnya binasa, nggak ada proses penghisaban, nggak ada proses penghisaban. Tapi kalau wujudnya manusia, terlebih lagi kita orang beriman, itu ada penghisaban, ada penghisaban. Sampai seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggambarkan rasa takutnya akan azab Allah besok di akhirat. Padahal beliau pernah mengungkapkan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa dari kita manusia masuk besok ke dalam kubur tanpa bawa bekal, itu sama dengan dia berenang di lautan tanpa kapal. Binasanya pasti. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata inda mautihi, alwailu, celaka, li Umarin, untuk Umar, in lam yaghfirillah lahu, kalau seandainya Allah enggak ampunin dosa-dosanya. Di antara khilafnya Sayyidina Umar ini sebagai informasi sejarah yang mungkin kita udah pernah dengar. Beliau pernah khilaf, itu mengubur anak yang perempuan hidup-hidup.
menjelang beliau menjadi seorang muslim, beliau pengen banget untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuman beliau pun pernah berkata, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Mulianya kita manusia di dunia itu disebabkan banyaknya harta benda yang kita miliki. Kalau kita punya duit, maka telunjuk kita berharga. Telunjuk kita berharga jadinya. Kita tunjuk nih, jadi jadi gitu. Kenapa? Duitnya banyak. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Mulianya seseorang besok di akhirat berawal dari kubur, berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh yang beliau lakukan saat hidup di dunia ikhlas lillahi taala. Ada pernah hadirin wal hadirat rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kalau bahasa kitanya, wahai Jibril, tolong beritakan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalaulah pohon-pohon yang ada di dunia dijadikan pena, laut seluruh yang ada di dunia dijadikan tinta untuk menulis kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an, nggak bakalan cukup. Itu pasti banyak orang lautan seluruh dunia jadi tinta, pohonan di seluruh dunia jadi pena buat nulis kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata malaikat Jibril, nggak cukup. Lalu apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, siap ya Muhammad. Kalau begitu tolong kabarkan, informasikan kepadaku akan kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata malaikat Jibril? Kebaikan Sayyidina Umar satu dari sekian banyak kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi beliau berdua masih mengatakan demikian. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar tadi, wah aduhai, kalau seandainya aku adalah satu lembar, satu helai bulu yang tumbuh di dada orang mukmin, artinya besok nggak ada penghisaban, bebas, udah enak kali kalau begitu gitu. Kata Sayyidina Umar, celakalah Umar ketika nanti waktu mau meninggal dunia belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu kisah tentang keramat, kalau bahasa kita gitu, keramat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau dalam masa kekhalifahannya itu punya gubernur di kota Mesir namanya Amr bin As. Yang namanya Mesir dikenal ada di situ Sungai Nil. Sungai Nil itu menurut penduduk setempat itu setiap tahun harus ada seorang, mohon maaf, perempuan cantik yang didandanin lalu dilelepin di Sungai Nil. Wanita cantik didandanin, dilelepin di Sungai Nil. Tujuannya apa? Agar air Sungai Nil ini lancar untuk bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat warga yang ada di sekitarnya. Nah, tahun itu hadirin wal hadirat, Sungai Nil agak sedikit punya masalah, nggak lancar airnya. Penduduknya ngadu kepada Sayyidina Amr bin As sebagai gubernur Mesir saat itu. Kata ini penduduk, wahai gubernur, kebiasaan kami nih setiap tahun untuk Nil itu kita cari seorang wanita cantik, minta izin sama orang tuanya buat didandanin lalu dilelepin di Sungai Nil. Baru setelah itu Sungai Nil jalannya lancar. Kata Sayyidina Amr bin As, Amr bin As kata beliau bahwasanya nggak bisa. Beliau tulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan perihal ini. Sayyidina Umar tulis lagi surat buat gubernur tersebut. Lalu ada satu surat yang untuk dicelupkan ke Sungai Nil.
bunyinya amma ba'du, saya hamba Allah. Wahai sungai Nil, kalaulah engkau mengalir karena keinginanmu, jangan ngalir. Jangan ngalir. Tapi kalau engkau mengalir atas izin Allah, mengalirlah. Surat tersebut dicelupin oleh Sayyidina Amr bin As, ya kan? Itu ke dalam sungai Nil, disaksikan oleh orang banyak, besok paginya lancar. Semenjak saat itu sampai sekarang dan mungkin juga sampai kiamat, nggak ada lagi judul ngorbanin seorang anak gadis yang cantik di sungai. Itu keramatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi masih punya rasa takut, masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Wa baka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hatta sara ka'anna Husain al-Bali. Menangis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abbas radhiyallahu an adalah paman beliau, saudara daripada ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini hatta sara ka'anna Husain al-Bali. Beliau ini Sayyidina Abdullah ibn Abbas itu nangis seperti bentuknya udah kayak kirbah. Kirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit, tapi udah usang, saking seringnya nangis itu beliau, ya. Dan beliau punya ungkapan begini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah itu menciptakan dunia dibagi menjadi 3 bagian. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagian yang pertama buat orang mukmin, bagian yang kedua buat orang munafik, bagian yang ketiga buat orang kafir. Dunia buat orang mukmin dijadikan perbekalan alias nyari modal yang banyak buat bahagia pasca kematian. Dunia buat orang munafik sebagai hiasan saja, nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dunia buat orang kafir adalah kesenangan. Maka mereka hidup, orang kafir nggak pakai judul undang-undang kayak kita umat Islam. Mau mabok-mabok, mau mencuri-curi, hidup bebas, termasuk mohon maaf ini mohon izin kepada ketua dan seluruh para guru, para asatiz, para jamaah. Di akhir-akhir ini saya sering menyampaikan tentang LGBT. Maaf kalau bahasanya kurang sopan, tapi memang harus disampaikan. Kebagusan kalau nyebutnya LGBT. Yang pantas adalah kaum penyuka dubur. Itu yang pas buat LGBT, ya. Kemarin saya sampaikan hal ini di salah satu pengajian, ya. Ada ibu-ibu nungguin saya sampai pulang. Saya bilang, "Bu, kok nggak pulang?" Enggak Pak Ustadz. Nungguin apaan? Saya maunya Pak Ustadz, kalau tadi yang Pak Ustadz bilang itu homoseksual, mohon maaf, ame lesbian, kalau bertobat diterima, diampunin. Yang penting dia sungguh-sungguh. Ini Bapak Khauf juga. Yang penting dia sungguh-sungguh untuk dia benar-benar minta ampun ame Allah dan ditinggalkan perbuatan tersebut. Iya Pak Ustadz, nih saya tadi mau nanya, cuman nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Namanya kan kita khawatir yang namanya dosa Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa Bu, diampuni Pak Ustadz, diampuni. Ini hadirin, dan di majelis tersebut pun ada ibu-ibu mengatakan, Pak Ustadz, kemarin itu gempa Cianjur banyak LGBT-nya. Beliau yang bilang, bukan saya yang bilang. Maka mohon maaf, ya, pantas. Kalau benar itu cerita dan kabar, pantas kalau Cianjur diguncang gempa. Karena tidak ada musibah tanpa ada kaitan dengan dosa dan kemaksiatan.
Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man amila amala qaumil lut. La'anallahu man amila amala qaumil lut. La'anallahu man amila amala qaumil lut. Sampai 3 kali baginda Rasul menyebutkan ini. Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam, homoseksual, lesbian, sameknya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu dapat kabar bahwasanya telah terjadi orang-orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam alias homoseksual. Lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang ada. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Khalifah Abu Bakar, kalau nengok sejarah tentang apa yang terjadi atas kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka itu disiksa, diazab oleh Allah dengan dilemparin batu bare api neraka, jatuh di palet, tembus ke badan, tembus ke bumi, bare api sambitin. Itu udah ada nama-namanya. Kalau begitu menurut saya, kata Sayyidina Ali, pelaku homoseksual bakar hidup-hidup. Ini nggak diragukan lagi hadirin wal hadirat, karena baginda Rasul pernah menyatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku, kata baginda Rasul, pusat ilmu pengetahuan dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Artinya kecerdasan Sayyidina Ali nggak diragukan lagi. Langsung beliau ngirim surat kepada Sayyidina Khalid bin Walid untuk memutuskan hukuman siapapun yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut yakni homoseksual bakar hidup-hidup. Keras. Di Indonesia marak banyak. Bahkan malam apa datang ke rumah Buya, ke rumah ibu, ada bapak-bapak bilang begini, karena dia dekat dari dulu dari rumah. Dia bilang gini, Kak, ya kenapa? Aku, Kak, duit berapa duit pun aku berani ngeluarin, yang penting anak aku lepas dari perbuatan itu. Anaknya perempuan, pakai jilbab, lesbian. Nih tolong nih, maaf ya, maaf minta izin nih sama ketua, pengurus, para guru dan jamaah. Jangan orang tua tenang, nyaman ibadah tapi nggak memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Ini bahaya nih. Kalau sekarang nggak kelihatan, tapi kalau ditilik-tilik banyak, asli banyak di lingkungan kita. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, bahaya nih. Ya, jangan kita tenang-tenang aja kalau anak kita yang laki berteman sama laki-laki, perempuan berteman sama perempuan. Cari tahu. Sebab yang namanya homoseksual sama lesbian, ya, itu bukan perbuatan zina doang, dia penyakit yang berbahaya. Boleh dibuktikan dan lihat judul berita yang ada. Kalau orang pacaran misalnya laki sama perempuan putus, marah, kecewa, iya emang biasa dah begitu. Tapi kalau laki demen sama laki, yang satu nih pasangannya selingkuh, dibunuh itu. Hati-hati nih, hati-hati, longok-longokin anak-anak, perhatiin, jangan cuma nyari duit doang, liatin anaknya, longokin anaknya, cari tahu berteman sama siapa, kemana dia, apa yang dikerjain, kemana aja perginya, cari tahu. Ini harus kita orang tua, karena kita tanggung jawab dunia akhirat. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Mumpung masih ingat, maka saya sampaikan, dan akhir-akhirnya memang sering saya sampaikan akan LGBT. Kita lanjutkan. Wa baka tilmizuhu Sa'id bin Jubair hatta amasat ainahu, dan menangis pula murid daripada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Sa'id bin Jubair, hatta beliau buta matanya gara-gara nangis. Takut banget akan azab Allah Subhanahu wa taala, sampai dia buta karena terus-terusan nangis.
Ini kalau kita tengok orang-orang dahulu, subhanallah, takutnya banget ame Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita coba untuk bisa menauladani beliau-beliau dengan keadaan semampu kita. Jangan itu, oh kita nggak mampu syukron udah selesai. Oh enggak, ayo kita coba terus. Biasain kalau Allah panggil berangkat, Allah larang diam, selesai. Orang masih ada yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah panggil nggak langsung. Jingkat kata orang Betawi. Allah panggil nih, berangkat. Jarang yang begitu. Apalagi Jumat. Jarang yang jingkat, entar dulu dah. Ya ilah. Ya, saya maaf ya, jadi apa ya? Hampir di bulan November sampai bulan Desember ini istilahnya, hampir insya Allah setiap habis Jumat saya mengatakan begini, tolong para jamaah yang tadi khatib sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan isi khutbahnya, lalu ada jamaah yang main HP, yang ngobrol, yang datang terlambat, nanti habis sholat Jumat tolong sholat zuhur lagi, ikhtiaton, jage supaya ibadah Jumatnya terhitung sempurna di pandangan Allah. Hampir setiap Jumat, termasuk Jumat kemarin. La ilaha illallah, masih main HP, kita nggaruk aja. Makanya sering juga, ini mohon izin lagi, kotak Jumat edarinnya ketika jamaah habis sholat qobliyah Jumat, iringi ame selawat sampai bagian akhir, sehingga ini kotak nggak jadi lago menyebabkan sia-sia seluruh jamaah. Kan man masal hasok faqad lago, barang siapa yang nyentuh debu kata baginda Rasul kerikil, lago Jumatnya, sia-sia Jumatnya. Siapa yang mau tanggung jawab kalau begitu? Kan itu udah edarin Jumat, kotak Jumat itu habis sholat qobliyah Jumat, iringi selawat sampai bagian akhir banget dari masjid tersebut. Selesai berangkat khatib naik ke atas, assalamualaikum, udah nggak ada yang beraktivitas dah tuh. Kalau masih ada tanggung masing-masing, tapi kalau judul ini kotak diedarin, mau kotak kek mau orang kek keliling, tanggung jawab itu pengurus. Lago semuanya itu, sia-sia itu. Ini tolongin, maaf ya, kita sering hadir majelis taklim, cuman fisiknya doang, jogrogannya doang, muatannya kagak ada. Asli dah, beneran dah, jogrogannya doang. Sukron kan mending, bener mending, cuman kan kita harus mengambil yang terbaik, nggak cukup yang baik, yang terbaik kita ambil. Kan begitu ceritanya. Orang sholat wajib baik, 17 rakaat sukron baik, kita ambil yang terbaik. Apa? 12 rakaat lagi sholat sunnah rawatib. Allah jamin lewat hadis baginda Rasul akan Allah bangunkan satu rumah di sorga buat dia. Itu yang terbaik. Nggak cukup baik doang, karena kita banyak saingan dan banyak permasalahan besok di padang mahsyar. Ada orang yang udah kita lupa, mungkin naudzubillah contoh doang, tapi jangan sampai ya Rob, pernah kita zolimin misalnya, kita lupa. Nah ada catatannya, dituntut, dia merasa masih sakit, sampai kiamat masih sakit hatinya gara-gara zolimnya kita, disedot terus, miskin kita. Cukup dengan modal baik? Nggak cukup buat masuk surga. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, termasuk ibu-ibu. Saya kan begini nih hadirin, ya, kayak kalau ngaji di bapak-bapak, ya, saya ini jembatan buat ke ibu-ibu. Kalau ngaji di ibu-ibu, saya jembatan buat bapak-bapak. Saat sampein dong sama bapak-bapak, mengapa sih Bu? Iya biar kita semua dibeliin gamis.
Emang apa Bu? Pelit suaminya. Tuh dari ibu-ibu pesan, dari ibu-ibu. Dari bapak-bapak begitu, San bilangin dong. Kenapa? Ibu-ibu tuh majelis taklim emang apa? Kalau dibilangin sama lakinya ngelawan. Tuh. Saya jembatan jadi ya Bu, jembatan. Di sini sih nggak ada yang begitu. Nggak ada bedanya. Same. Mohon maaf, saya baru dapat berita nih, Pak Ustadz, tolongin dong. Nih maaf nih agak keluar dari sini. Tolongin dong. Kenapa? Tolong terangin tentang tutup aurat buat kaum wanita muslimah saat sholat. Emang kenapa Bu? Masih ada Pak Ustadz orang perempuan muslimah kalau pakai judulnya tutup aurat saat mau sholat di sini. Bahkan semalam Pak Ustadz, saya sholat di samping ustazah. Di sini Pak Ustadz kelihatan dia. Kita bilangin dia kagak dengerin. Tuh, mungkin kalau Pak Ustadz yang ngomong didengerin kali. Nah ini jadi saya di sambungan nih Bu, sambungan. Saya minta tolong sama ibu-ibu khususnya yang ngaji sekarang. Bapak-bapak yang ngaji, kalau bapak-bapak sampein sama bininya. Oh begitu Sukron. Iya, sebab salah bini termasuk sholat, bapak tanggung jawab besok di akhirat. Bini salah, bini ikut dosa. Makanya ngaji mohon maaf jangan cuma jogrogane doang. Kita judul berusaha pahami, renungi gitu kan, resepin, dapat ilmunya, amalin begitu. Nah ini buat ibu-ibu tolong kalau pakai mau kena jidatnya dibuka. Dibuka nih tuh. Kan Sukron pakai daleman, iya, buat jagain rambut, tapi jidat tetap buka. Tuh, tapi perhatiin jangan ada rambut walaupun sehelai yang keluar. Satu. Yang kedua, dagunya tutup. Tuh, jangan di sini. Sebab yang namanya judul wajah yang boleh kelihatan adalah dari tempat tumbuhnya rambut, nih sini sampai sini Bu. Sini sampai sini, berarti kalau bawah dagu kelihatan aurat. Ibu nggak sah sholatnya. Kenapa? Auratnya nggak ditutup. Tolongin ya. Ini jamaah perempuan yang bilang, semalam Pak Ustadz saya sholat di samping ustazah. Begitu ustazahnya tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau bahasa saya, jangan ngaji yang jauh-jauh. Bahasan yang deket aja, pembahasan jangan tinggi-tinggi, yang bawah aja. Yang bawah juga belum tentu tahu. Jangan jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh? Contoh aja dah, apa perbedaan tertib sama mualat? Orang masih belum bisa jawab tuh ada. Apa perbedaan basuh dengan usap? Mana anggota tubuh yang dibasuh, mana yang diusap? Walaupun kita sering wudhu, masih belum bisa membedakan itu. Makanya jangan jauh-jauh ngajinya, yang deket-deket aja, yang biasa kita butuhin. Begitu kita amalin dah, top. Namanya kita pondasinya kuduku. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Wa an Abdurrahman bin Yazid ibni Jabir, dari Sayyidina Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, li Zaid bin Mursad, kepada Zaid bin Mursad, mali ara'ainaka la tajib. Ya kan, kata beliau, saudara, kenapa kok ane lihat air mata ente nggak kering-kering, nangis mulu, ngapa? Kalau bahasa kita begitu, kalau bahasa kita begitu, ya. Qala wa ma mas'alatuka anhu. Kata beliau nih, kata Zaid bin Mursad, kata beliau, apa urusannya ente nanya-nanya? Kalau bahasa sekarang, apa ente kepo? Kepo, ya. Apa urusan ente nanya-nanya tentang hal tersebut? Qultu, kata Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, beliau mengatakan, asallahu ayyanfa'ani bih, mudah-mudahan dengan ente ngasih tahu ada manfaat buat saya. Jadi kalau kepo itu, dari dalil ini, kepo itu kalau mendatangkan manfaat boleh. Mendatangkan manfaat boleh. Kadang-kadang kepo buat gibah. Kepo buat gibah, nggak boleh, haram. Ya, tapi kalau mendatangkan manfaat boleh.
Mudah-mudahan mungkin dari hal ini mendatangkan manfaat buat aku. Qala, kata judulnya mana tadi? Zaid bin Mursad, ya akhi, wahai saudaraku, innallaha qad tawa'adani in ana asaituhu ayusjinani finnar. Wahai saudaraku, Allah telah memberikan janji kepadaku, kalau aku bermaksiat kepada Allah, Allah akan memenjarakan aku ke dalam neraka. Ke dalam neraka, ya. Wallahi, demi Allah, laulam yatawa'adni ayusjinani illa fil hamam lakuntu husnan. Demi Allah, kalaulah Allah tidak menjanjikan aku untuk memenjarakan aku di dalam api neraka, tapi memenjarakan di kamar mandi, pasti aku nangis, pasti aku sedih, kata beliau. Apalagi di neraka, begitu maksudnya. Di kamar mandi aja dikunciin, aku pasti nangis, apalagi di neraka, gitu ya. Apalagi di neraka. Allah tajifa li ainun, pasti dah aku nggak berhenti nangis, terus-terusan nangis, ya. Kita lanjutkan lagi. Qala faqultu lahu fa kaifa anta fi khalwatik. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana keadaanmu pada khalwah kamu, menyendiri. Khalwah itu menjadi berkontemplasi. Ini buat orang-orang yang memang merenung untuk sadar berapa banyak dosa-dosanya, untuk lihat bagaimana keadaan dirinya dan jarak dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat, ya kan, menyendiri, menyepi, begitu. Jangan kita lagi bingung-bingung puncak, bingung-bingung villa, bakar-bakaran. Ini nggak jelas-jelas judulnya. Berkhalwat kita, nggak usah pakai judul jauh-jauh dah. Wudhu yang benar, masuk kamar, izin ame bini, kunci pintu, matiin lampu, dah. Di situ kita habis-habisan ame Allah, untuk jujur kita ame Allah, dan kita ingat dosa-dosa kita, khususnya yang gede-gede, umumnya semuanya kita ingat. Insya Allah kita nangis. Berkhalwat namanya. Kita lanjutkan. Qala wa ma mas'alatuka anhu, ya kan? Apa urusannya dengan kamu? Qultu, aku berkata, asallahu ayyanfa'ani bidzalik. Mudah-mudahan dengan engkau memberikan jawaban akan hal tersebut mendatangkan manfaat buat aku dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu beliau berkata, wallahi, demi Allah, inna dzalika la yu'rada li hina askuna ila ahli aili iradati wad'iha fayaqulu dzalika baini wa baina ma urid. Kata beliau ini, kata Sayyidina Zaid bin Murtad, kata beliau, demi Allah, bayangan janji Allah untuk memenjarakan aku di neraka selalu berseliweran di pikiran aku. Selalu berseliweran di pikiran aku ketika aku berkhalwat, ketika aku menyendiri, sehingga ketika ada keinginan aku untuk, maaf ya, hubungan intim dengan istriku, nggak jadi. Emang apa? Berkeliaran terus di pikiran aku. Janji Allah, ancaman Allah untuk memenjarakan aku dalam api neraka, nggak jadi aku hubungan. Ya, nggak jadi hubungan. Ini pun jadi nasihat buat kita. Ibu, maaf ya kalau bahasa kurang sopan, termasuk bapak-bapaknya. Kalau ibu lagi pengen, jangan ngambek duluan. Kadang-kadang suami itu pikirannya panjang, dimikirin bagaimana nasib dirinya. Ibu sebagai istrinya sama anak-anak untuk hidup di dunia dan hidup di akhiratnya. Kadang-kadang ibu-ibu gitu, Ustaz, nggak bisa kalau begitu. Kenapa emang Bu? Kalau perempuan diminta oleh suaminya, perempuan yang kagak mau, dilaknat sama malaikat sampai subuh. Nah kalau kita yang pengen, kata ibu-ibu, dan lakinya ogah, bagaimana Ustaz? Tuh ibu-ibu, saya bilang sampai dosanya, nggak boleh. Misalkan lakinya ogah, nih dalam bukan kalian yang kayak tadi, dia ogah, lagi nggak semangat, nggak boleh lakinya pasrah. Ya dah, terserah dah, mama mau apain dah, saya begini aja dah, terserah. Oh nggak boleh. Emang harus ditimpalin. Makanya terhitung zolim. Mudah-mudahan kalau yang kalau ada sebabnya nggak jadi zolim. Terhitung zolim seorang laki-laki, maaf pokoknya kalau bahasanya kurang sopan. Terhitung zolim laki-laki, dia puas duluan, bininya ditinggal. Zolim itu. Kan perempuan itu, hadirin wal hadirat, itu khitan itu untuk kemuliaan. Kalau kita kewajiban.
Artinya kemuliaan, kalau perempuan gak dihitan galak. Galak dia, nggak bakalan kuat bapak-bapak, galak. Bukan main. Nyakar kata Bang Rahmat. Nyakar dia. Kayak kita dekat sama kucing. Buat dia galak dia. Beneran galak. Khawatirnya naudzubillah dicari orang lain yang bisa nimpalin dia tuh. Makanya laki-laki itu harus punya strategi supaya jangan jadi zolim ame bininya. Begitu, biar dua-duanya sampai pada puncak secara bersama. Ya. Ini penting masalahnya. Kan bisa terjadi naudzubillah kerusakan rumah tangga gara-gara itu. Gara-gara ya. Nih, jadi aku kebayang-bayang terus. Jadi aku ketika ingin menggauli istriku, jadi nggak bisa dah. Udah nggak mau aja dah, udah nggak mau aja, kebayang-bayang penjara neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi sedikit. Wa annahu la yudha'u at-ta'am baina yaday fayuradu li fayaqulu baini wa baina akli hatta tabki imraati wa tabki sibyanuna ma yadruna ma abkana. Kemudian aku disediain makanan juga sama istriku, bang makan bang, gitu kan. Nggak makan juga aku. Emang apa? Kebayang-bayang nerakanya Allah. Kebayang-bayang. Akhirnya istriku nangis, anakku nangis, kita semua nangis, tapi mereka nggak tahu apa penyebabnya saya menangis. Itu laki-laki begitu ibu. Ya laki-laki begitu. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang terjadi sama suami bini kudu tahu. Karena lakinya paham. Kalau bininya dikasih tahu belum tentu jadi solusi. Khawatirnya jadi beban. Makanya ditanggung oleh suaminya. Tuh suami bu, makanya jangan lihat kurangannya, lihat lebihnya. Ntar malam dah ibu tidur, ya ibu tidur. Ibu lihat dah wajah suami, ya Allah gituin, gituin, pandangin suami, wajah suami, liatin dah. Dia bukan abang ibu, dia bukan saudara ibu, bukan orang lain, entah dari mana Allah pertemukan, Allah jadikan pasangan buat ibu. Dia berusaha banget dah mati-matian supaya ibu bahagia. Itu dia suami. Begitu bu. Makanya jangan dilihat kurangannya, apalagi ditimbang dengan orang lain yang punya kelebihan. Yang ada amal laki kita itu yang paling top. Nggak ada di laki-laki yang lain. Asli bu, beneran. Itu untuk memuliakan suami kita. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi inilah yang sekiranya untuk bisa kita jadikan sebuah landasan bahwasanya ngebayang akan azab Allah bisa meminimalisasikan dosa yang akan dilakukan dan menghapus dosa yang sudah dikerjakan, baik yang lalu ataupun yang baru. Kita ingat-ingat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena azab Allah itu subhanallah, ya Rabb, nggak ada yang kuat, udah nggak ada yang kuat dah. Makanya jangan coba-coba gitu. Saya sering mengatakan begini, setiap perintah Allah jangan pernah tanya gitu. Kenapa diperintahkan dan apa untungnya? Jangan pakai tanya, kerjain aja udah. Untuk larangan Allah jangan tawar-tawar, selesai. Ini kadang-kadang ibu-ibu yang sebelah sono lebih takut ame guru ketimbang ame Allah. Apa iya syukron? Iya. Contoh, ibu-ibu habis asar udah ada teh manis panas, kacang goreng, emplegan terigu, rengginang, ya kan? Oh lagi ngobrol, datang gurunya lewat. Ada guru kita buruk masuk. Katanya, "Ngapain sih Neng? Ada guru lewat, kita nggak pakai jilbab." Tuh. Ame guru takut, ame Allah dia nggak takut. Allah kan lihat. La ilaha illallah. Makanya tolong nih ibu-ibu dan keluarga dah, ya tolongin. Ini judul aurat jangan ditonjolin. Maaf ya, kadang-kadang saya lihat tuh orang-orang pada apa namanya senam hari Ahad, hari Sabtu, ya. Ya Allah, jingkrakan Bang Rahmat. Saya tahu itu jamaah saya tahu orangnya. saya tahu orangnya. Saya kenalin, cuman saya menegur kagak enak. Cuman nih di majlis taklim aja saya bilang ini, jangan ya Allah, ketat banget, ketat dah. Pakainya loreng. Bukan main. Beneran saya kagak bohong dosa. Kalau saya bohong loreng dia pakai. Mukanya habis dah tuh, ya kan?
Kosmetik apa segala macam dah. Ilah ilah. Ini kaosnya, kaos panjang. Ya, ketat, kan? Ketat. Udah begitu tasnya diselempangin di sini. Kan makin anoh jadinya. Kebetulan Bang Rahmat lewat. Kebetulan. Ini siapa itu? Lewat begitu. Lewat. Ya, saya bilang, ya Allah, dia ngaji, dia hadir majlis taklim. Sabtu ame Ahad pagi begini bentuknya. La ilah. Kayak pesor kata Bang Rahmat. Bukan pesor Bang Rahmat, ya kan? Lepet. Yang kalau kita buka itu tangan kita lengket gitu lepet. Yang dalamnya ada kacangnya itu gede-gede segini. Kan kenceng banget tuh lepet. Bukan main. Mohon maaf ya, kalau bentuknya bagus, udah gembrot, brot. Kita kagak lihat di depan. Kita mau ngeleng begini takut nabrak, kepaksa udah begini aja. Jangan ya, jangan. Walaupun gembrot tetap punya aurat, dan kalau ditontonin jadi dosa. Kalau dia punya suami ikut nanggung dosanya juga. Jangan ya Bu. Udah, kita apa adanya aja dah. Apa adanya aja. Syukuran kan hidup nikmatin untuk dapat rahmat Allah, bukan nikmatin untuk mengundang kemurkaan Allah. Ya. Tapi hadirin jamaah hadirat rahimakumullah, 19:16 udah bunyi tadi tet ya. Kita baca Fatihah, kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulil ghafuri lil abdi dhil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil المرامي للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى نضى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع
فضلا وجودا منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بينهما وخير ما بعد ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بينهما وشر ما بعد ذلك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن العمل وارزقنا رزقا واسعا ولا تؤذبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين